Shalom Go Student. Apa kabar teman-teman semua? Aku berdoa dan aku berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat, baik-baik, penuh sukacita, damai sejahtera, dan masih tetap dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Nah, hari ini aku mau sharing satu hal yang diingetin sama aku bulan lalu. Tapi sebelum mulai sharing hari ini, aku mau ingetin teman-teman jangan lupa untuk saksikan setiap hari Sabtu jam 3 sore itu Go Student Online Sharing. Teman-teman bisa saksikan di YouTube channelnya Go Bogor dan juga di Instagramnya Go Student. Jangan lupa ya teman-teman, Sabtu jam 3 sore. Nah, hari ini aku mau bagiin satu ayat yang mungkin teman-teman udah familiar, teman-teman juga udah hafal di luar kepala, apalagi yang Kristen udah lama gitu kan ya. Ayatnya ada di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Isinya tetaplah berdoa. Nah, dari ayat ini yang aku dapetin di roti perjamuan bulan September. Ini aku diingetin bukan cuma sekedar untuk tetap berdoa ya gitu, enggak, tapi ada beberapa hal yang Tuhan ingetin buat aku pribadi dan aku juga mau sharingin ini buat teman-teman semua. Yang pertama, berdoa itu bisa dilakukan di mana aja dan kapan aja, anytime, anywhere. Ini diingetin kayak doa itu kan kita salah satu bentuk kita berkomunikasi sama Tuhan. Cara yang paling gampang berdoa itu bisa dilakukan di mana aja dan kapan aja. Gak harus dengan sikap berdoa seperti ini. Tapi ketika kita di perjalanan, misalnya aku di perjalanan menuju kantor naik kereta, gitu kan ya, kita bisa dalam hati kita berdoa. Ketika waktu itu aku diingetin, aduh gimana nih, takutnya telat, keretanya lama banget gitu kan, telat keretanya. Takutnya kalau aku nanti kan transit ya, takutnya nanti kereta yang mau aku naikin selanjutnya itu udah berangkat duluan, aku harus nunggu lagi lama segala macam. Aduh gimana ya Tuhan, nanti jadi lama nih ke kantornya segala macam gitu kan mau siap-siap gitu sebelum masuk kantor. Nah, aku diingetin sama Tuhan, daripada kita mengeluh kayak sorry ya, gimana nih telat, jadi kita mengutuk segala macam gitu kan dalam hati kita, walaupun dalam hati terus ngedumel, kita jadi nyalahin keadaan, nyalahin orang lain. Ini ngapain sih nih orang berdiri depan gua gitu misalnya ya. Mending kita ya dari dalam hati kita berdoa lah sama Tuhan, kita bercakap-cakap lah sama Tuhan, kayak Tuhan gimana ya, aduh aku takut banget telat gitu kan. Mending kita mengeluhnya sama Tuhan daripada kita mengutuk, mengeluh yang enggak gitu kata-katanya ya. Itu akan dicatat sama iblis daripada kita terjerumus gitu kan ya sama si iblis. Mending kita ya mengeluh sama Tuhan gitu. Nah, aku percaya di situ Tuhan pasti akan berikan kesabaran gitu kan ya, berikan hati yang tenang gitu ya, khawatirnya nggak berlebihan. Nah, aku percaya itu pasti Tuhan akan berikan. Nah, yang kedua, ketika kita berdoa itu kan jawaban Tuhan itu iya tidak dan tunggu gitu kan ya. Nah, dan aku dikasih tahu di sini ketika kita sedang menunggu jawaban doa dari Tuhan, itu sebenarnya Tuhan itu belum kasih kita jawaban doa itu, tapi Tuhan sedang mengubahkan kehidupan kita. Contoh hati kita, pikiran kita, hati kita jadi lebih sabar, jadi lebih mau mengerti kehendaknya Tuhan. Pikiran kita berpikir seperti pikirannya Tuhan ketika kita mau buat keputusan gitu kan ya. Nah, Tuhan ya ajarkan gimana supaya kita gak salah memilih, supaya kita gak terjerumus ke dalam keputusan yang salah gitu kan. Ada resikonya ketika kita pilih keputusan yang salah, betul kan? Nah, dengan kita berdoa bertahun-tahun nggak dijawab sama Tuhan, nggak ada konfirmasi apapun dari Tuhan, nggak ada tanda-tanda gitu. Nah, aku percaya di situ Tuhan mau mengubahkan hati dan pikiran kita. Ketika kita mungkin nanti kita doanya A tapi Tuhan kasihnya B. Nah, kita ada satu mungkin hati kita nggak terima atau segala macam. Nah, aku percaya di situ ketika kita mau tekun berdoa sama Tuhan dan berserah, kita tuh sedang belajar berharap, kita sedang belajar untuk kontrol diri, kita sedang belajar untuk mengerti kehendaknya Tuhan, bukan kehendaknya kita. Jadi ketika jawaban doa kita nggak sesuai sama apa yang kita doakan, kita nggak tantrum dan kita nggak kecewa sama Tuhan. Nah, yang ketiga, dalam berdoa, mungkin tadi kan aku di awal juga memang bilang ya, maksudnya berdoa itu bisa dilakukan di mana aja dan kapan aja. Ya itu betul, tapi dalam 24 jam masa sih kamu gak punya waktu untuk Tuhan gitu loh, yang berkualitas yang emang kamu sediakan itu untuk Tuhan gitu. Untuk aku punya bangun koneksi sama Tuhan, untuk aku punya
hubungan yang dekat sama Tuhan, untuk aku mengeluh sama Tuhan, untuk aku mengucap syukur sama Tuhan, untuk aku memuji menyembah Tuhan. Masa sih nggak ada gitu kan? Yang nggak mungkin kita sibuk-sibuk terus gitu dalam kerjaan kita, dalam tugas sekolah kita, dalam pelayanan kita, tapi pasti kita punya waktu untuk Tuhan yang emang kita mau menyediakan itu gitu. Jadi jangan berikan waktu kita yang sisa-sisa, tapi berikan yang berkualitas kalau kita mau dapetin sesuatu dari Tuhan yang memang berkualitas juga dari Tuhan gitu ya. Jadi supaya apa ya? Supaya kita dapetin sesuatu dari Tuhan, bukan cuman asumsi kita, bukan cuman apa ya untuk mengerti kehendak Tuhan itu butuh proses juga gitu kan. Jadi ya jangan kasih waktu yang sisa-sisa gitu ya dalam jam-jam kita, dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita gitu ya. Jadi berikan yang berkualitas sama Tuhan. Itu aja sih yang mau aku bagiin, yang aku mau ingetin lagi ke teman-teman tentang tetaplah berdoa. Nggak cuman harus untuk ya berdoa, tapi artinya luas banget ya. Yang pertama tadi, berdoa bisa dilakukan di mana aja dan kapan aja. Itu ya, daripada kita mengeluh, mengeluarkan kata-kata kutuk, mending kita berbicara sama Tuhan dimanapun dan kapanpun gitu, lewat hati kita gitu ya. Terus yang kedua, ketika kita berdoa belum dijawab sama Tuhan, ketika kita menunggu jawaban doa Tuhan, ya ada area-area, ada beberapa hal yang mau Tuhan ubahkan dalam kehidupan kita, supaya kita nanti ketika doanya gak sesuai sama apa yang kita doakan, kita gak kecewa sama Tuhan. Dan yang ketiga, berikan waktu yang terbaik, yang berkualitas buat Tuhan ketika kita mau bangun hubungan sama Tuhan, ketika kita berdoa. Jangan waktu yang sisa-sisa. Oke, itu aja yang mau aku bagiin buat teman-teman. Semoga bisa jadi berkat juga buat teman-teman, sama seperti ayat ini yang memberkati aku. Jadi jangan lupa berdoa semuanya. God bless you.